Pamit tinggalkan MU, Erik ten Hag ucapkan terima kasih kepada David De Gea. David De Gea akhirnya resmi berpisah dengan Manchester United. Manajer Setan Merah Erik ten Hag mengutarakan rasa terima kasihnya kepada kiper asal Spanyol tersebut. De Gea berseragam Manchester United selama kurang lebih 12 tahun lamanya. Pemain berusia 32 tahun tersebut telah memainkan lebih dari 500 pertandingan bersama Setan Merah. Namun kebersamaan De Gea dengan Manchester United terpaksa berakhir pada musim panas ini. Kontraknya habis pada 30 Juni 2023 lalu dan tidak diperpanjang. Kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama. Alhasil De Gea kini akan mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya. Ten Hag menilai De Gea sebagai sosok yang hebat. Pasalnya mantan pemain Atletico Madrid tersebut mampu bermain di klub sebesar Manchester United untuk jangka waktu yang lama. Ten Hag mengaku sangat berterima kasih atas jasa besar sang kiper. Termasuk di musim terakhir, Ten Hag pun tak lupa mendoakan yang terbaik untuk karir De Gea berikutnya. Tawaran AC Milan untuk Tijani Reinders masih ditolak. AC Milan dan klub Belanda AZ Alkmaar belum mencapai kata sepakat untuk transfer Tijani Reinders. Namun Rossoneri belum menyerah untuk mendapatkan gelandang 24 tahun Belanda keturunan Indonesia tersebut. Milan sudah melayangkan tawaran kepada AZ Alkmaar, akan tetapi tawaran itu belum cukup untuk membuat AZ Alkmaar melepaskannya. Negosiasi masih terus berlanjut. Milan sedang menyiapkan proposal lain dengan harapan bisa segera mengunci transfer Tijani Reinders ke San Siro. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Milan telah mengajukan tawaran pembuka kepada AZ Alkmaar untuk menjual Tijani Reinders dengan nilai total mencapai 19 juta euro. Rinciannya adalah 15 juta plus 4 juta dalam bentuk add-ons. Tawaran itu ditolak oleh AZ Alkmaar. Milan akan menawar lagi dan negosiasi antara kedua klub akan berlanjut pekan depan. Sebelumnya AZ Alkmaar dikabarkan meminta biaya mendekati 20 juta euro untuk transfer Tijani Reinders. Tawaran 19 juta euro dari Milan mungkin cukup jika itu adalah tawaran bersih, bukan 15 plus 4 juta euro. Morata tolak Roma maunya gabung AC Milan. Penyerang Atletico Madrid Alvaro Morata dikabarkan menolak pinangan AS Roma karena ia lebih memilih gabung AC Milan. Musim panas 2023 ini Milan berusaha mendatangkan sejumlah amunisi baru ke San Siro. Mereka sudah berhasil memboyong Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Kemudian mereka juga berusaha memboyong Christian Pulisic bersamanya. Milan lantas juga berusaha mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim panas ini. Maklum saja mereka kini kekurangan stok striker setelah Zlatan Ibrahimovic pensiun. Sementara itu Olivier Giroud makin menua. Dalam usahanya mencari penyerang, AC Milan kemudian dikaitkan dengan striker Atletico Madrid Alvaro Morata. Kabarnya Morata sendiri siap gabung dengan Milan. Pasalnya ia memang ingin kembali ke Italia karena di sanalah keluarganya berada. Milan dan Morata diklaim sudah mencapai kesepakatan secara personal. Ia akan dikontrak selama 4 tahun lamanya. Sekarang ini AC Milan masih belum bisa mengunci transfer Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Momen ini tampaknya dimanfaatkan oleh AS Roma. Mereka dikabarkan mendekati Morata, akan tetapi pemain Spanyol tersebut secara halus menolak pinangan Ael Lupi. Gazzetta dello Sport menyebut Morata tidak bersedia gabung Roma karena ia masih ingin bermain di Liga Champions musim depan. Laporan itu juga menyebut bahwa Morata siap menurunkan gajinya agar bisa segera cabut ke Milan. Ia siap dibayar 5 juta euro saja. Nominal itu 1,5 juta lebih murah dari yang diterimanya saat berada di Atletico Madrid. Selain AS Roma, ada klub lain juga yang mengincar Alvaro Morata. Klub tersebut adalah klub Arab Saudi Al Ettifaq. Kabarnya mereka memberikan gaji menggiurkan kepada Morata. Ia disebut akan dibayar 40 juta euro selama semusim. Namun belum jelas berapa lama durasi kontrak yang ditawarkan kepada Morata. Selain itu juga ia akan diberi bonus sebesar 10 juta euro di awal kepindahannya ke Al Ettifaq. Saga transfer Kylian Mbappe. Real Madrid diam-diam untung, PSG nggak mau rugi.
Hanya masalah waktu sampai Kylian Mbappe benar-benar meninggalkan PSG. Musim panas ini gosip transfer Mbappe ke Real Madrid kembali menguat, bahkan mungkin segera terwujud. Transfer Mbappe ke Real Madrid memang sudah ditunggu-tunggu dalam beberapa tahun terakhir. Mbappe pemain muda terbaik saat ini, Madrid bisa memberinya wadah untuk berkembang. Meski begitu, PSG sudah mengupayakan banyak hal untuk membuat Mbappe bertahan. Mereka menawarkan gaji fantastis, kontrak jangka panjang, dan sejumlah keuntungan lainnya. Musim panas ini PSG ada di posisi yang sangat sulit. Mbappe tidak mau menekan kontrak baru, yang membuat manajemen PSG murka. Kontrak Mbappe di PSG tersisa 1 tahun lagi. Kontrak tersebut akan kadaluarsa pada Juni 2024 mendatang. Ada opsi perpanjangan 1 tahun, tapi si pemain ternyata menolaknya. Bahkan beberapa waktu lalu Mbappe sudah menegaskan bahwa dia tidak mau menekan kontrak baru di PSG. Dia tidak akan pergi di musim panas ini, tapi tidak mau memperpanjang kontrak. Itu artinya Mbappe bakal menghabiskan sisa 1 tahun kontraknya bersama PSG. Hal tersebut tentu akan membuat Mbappe dilepas secara gratis di musim depan. Tentunya rencana Mbappe ini dianggap serangan oleh Paris Saint-Germain. Kehilangan Mbappe secara cuma-cuma bakal mencoreng harga diri PSG sebagai klub. Mereka juga harus menghadapi kerugian finansial yang fantastis. Betapa tidak, saat ini Mbappe adalah pemain dengan gaji terbesar di PSG. Biaya mendatangkannya dari AS Monaco beberapa tahun lalu juga tidak murah. Kehilangan pemain selevel Mbappe secara cuma-cuma tentu bakal jadi pukulan telak untuk Paris Saint-Germain. Masalahnya posisi PSG saat ini juga dalam posisi yang sulit. Mereka tidak bisa lagi memasang harga yang terlalu tinggi untuk sang pemain. Saga transfer Mbappe saat ini tentu sangat menguntungkan Real Madrid. Mereka tidak perlu berbuat banyak, tinggal menunggu perkembangan saja. PSG bisa saja memaksa Madrid membayar Mbappe musim panas ini, tapi hubungan antara kedua klub terlanjur rusak. 2 tahun lalu saat Madrid masih mengejar Mbappe, PSG menolak mentah-mentah dan menunjukkan sikap negatif. Apalagi Mbappe bakal jauh lebih untung jika Madrid tidak perlu membayar biaya transfer ke PSG. Dia bisa mendapatkan bonus dan gaji yang lebih besar dari Madrid. Mauricio Pochettino bicara soal masa depan Romelu Lukaku bersama Chelsea. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino mengomentari situasi Romelu Lukaku. Dia mengatakan kalau Lukaku harus mengikuti latihan pramusim jika masih berstatus pemain The Blues. Lukaku memperkuat Inter Milan dengan status pinjaman pada musim lalu. Namun masa peminjamannya bersama Nerazzurri kini sudah berakhir. Inter sebenarnya masih ingin mempertahankan Lukaku di musim depan. Nerazzurri berencana meminjamnya lagi selama 1 musim ke depan. Namun Chelsea menolak untuk meminjamkan Lukaku lagi. The Blues hanya bersedia melepas pemain asal Belgia tersebut dengan status permanen. Lukaku dilaporkan ingin tetap bertahan di Inter pada musim depan. Namun Pochettino menyatakan bahwa sang pemain harus mengikuti latihan pramusim jika belum juga dilepas. Pochettino juga mengatakan kalau dirinya sudah berbicara langsung dengan Lukaku. Pelatih asal Argentina itu mengharapkan pertemuan dengan Lukaku dalam waktu dekat. Granit Xhaka ungkap alasan sebenarnya tinggalkan Arsenal. Mantan kapten Arsenal Granit Xhaka telah merampungkan kepindahannya ke Bayer Leverkusen. Dia pun membeberkan alasan sebenarnya mengapa meninggalkan The Gunners di musim panas ini. Xhaka bermain untuk Arsenal sejak tahun 2016. Dia tercatat memainkan 295 pertandingan bersama The Gunners dan total mencetak 21 gol dan 29 assist. Setelah 7 tahun di skuad Arsenal, Xhaka memutuskan untuk menyudahi karirnya di London Utara. Gelandang asal Swiss tersebut pindah ke Bayer Leverkusen. Di Leverkusen, Xhaka sepakat menekan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga 30 Juni 2028 mendatang. Dia akan bergabung dengan Xabi Alonso di Bay Arena untuk musim 2023-2024. Ada laporan yang mengatakan kalau Xhaka meninggalkan Arsenal karena sang istri tidak bahagia di Inggris. Namun Xhaka dengan tegas membantahnya. Xhaka mengatakan bahwa alasan sebenarnya mengapa dirinya pergi dari Arsenal karena ingin mendapat tantangan baru dalam karirnya. Itulah beberapa informasi terbaru seputar sepak bola.
Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa.